Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Video ini merupakan tugas manajemen proyek IT yang diampu oleh Ibu Siti Husnul Bariah, Eskom MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Materi untuk siswa SMA atau MA kelas 10 bab 1 operasi dasar komputer dengan pokok pembahasan yaitu perangkat lunak dan beberapa program aplikasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah mengetahui macam-macam perangkat lunak dan fungsinya serta mengetahui program paket perangkat lunak aplikasi. Baik, marilah kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak dan beberapa program aplikasi. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Baik, perangkat lunak atau software merupakan instruksi yang tersimpan di dalam disk atau CD-ROM. Dengan adanya software inilah komputer dapat menentukan apa yang Anda kerjakan. Adapun fungsi dari perangkat lunak atau software yaitu berfungsi untuk keperluan yang pertama mengidentifikasi program, yang kedua mengatur dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, dan yang ketiga menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh komputer lebih terkontrol. Baik, yang pertama yaitu macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Oke, yang pertama yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi berperan sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Adapun fungsi utama sistem operasi adalah yang pertama menyimpan program dan aksesnya, yang kedua membagi tugas di dalam CPU, yang ketiga merekam sumber data, yang keempat mengatur memori, dan yang kelima memeriksa kesalahan sistem, dan yang terakhir memelihara keamanan sistem. Sistem operasi utama yang digunakan komputer sistem umum terbagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, yang pertama ada Microsoft Disk Operating System dan Personal Computer Disk Operating System. Yang kedua ada Windows, yang ketiga ada Novel Network, yang keempat ada Operating System, yang kelima ada Unix, yang keenam ada Linux. Oke, macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Penerjemah bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama assembler, menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan ke dalam bahasa mesin. Yang kedua ada compiler, penerjemah yang mengkonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Yang ketiga ada interpreter, menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Adapun bahasa komputer dibedakan menjadi 4. Yang pertama bahasa mesin, bahasa tingkat rendah. Yang kedua bahasa assembly, menggunakan bahasa rakitan. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi, lebih banyak dimengerti oleh banyak orang karena memang dirancang untuk orang yang awam. Yang keempat bahasa pemrograman generasi keempat, meliputi Microsoft Visual Basic, Visual C++, dan Visual C++ yang dikembangkan dari keluarga besar bahasa tingkat tinggi untuk memudahkan pemrograman. Macam-macam perangkat lunak dan fungsinya. Yang ketiga yaitu ada perangkat lunak utility, adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Misalnya untuk memformat disket. Dalam lingkungan Windows, program scan disk, disk cleanup, clean disk, defragmenter secara otomatis disertakan dalam komputer ketika Windows diinstal. Perangkat lunak dan beberapa program aplikasi. Yang kedua yaitu ada program paket perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
Berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak dan hak pemakaian perangkat lunak digolongkan menjadi: yang pertama, perangkat lunak komersial, ada hak ciptanya. Yang kedua, perangkat lunak domain publik, gratis, tidak ada hak ciptanya. Yang ketiga, shareware, bebas untuk pengujian dan terkadang selamanya. Yang keempat, ada freeware, digunakan secara gratis atau cuma-cuma. Yang kelima, ada free software yang dilengkapi oleh kode sumber, dapat digunakan oleh siapa saja. Yang keenam, ada open source, sama dengan free software, hanya saja berbeda dalam filosofinya. Adapun aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu perangkat lunak perusahaan, yang kedua yaitu perangkat lunak infrastruktur perusahaan, yang ketiga perangkat lunak media dan hiburan, yang keempat perangkat lunak pendidikan, yang kelima perangkat lunak pengembangan media, yang keenam perangkat lunak rekayasa produk, yang ketujuh perangkat lunak informasi dan produktivitas kerja. Adapun gambar di atas atau tabel di atas itu merupakan jenis-jenis dari perangkat lunak. Pada dasarnya, perangkat lunak yang sering kita jumpai dan dikenal oleh masyarakat luas antara lain: yang pertama yaitu software pengolah kata, word processing, pengolah kata seperti Word, mendukung fitur spelling checker, grammar checker, dan thesaurus. Gambar di atas merupakan spelling checker, digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan ejaan, dan grammar checker digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan pada bahasa. Adapun gambar di atas juga termasuk thesaurus, digunakan untuk mencarikan padana kata. Ada pula software pengolah angka, spreadsheet. Pada sel tersebut, Anda dapat menuliskan teks, angka, dan bahkan rumus. Dan software pengolah grafis adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah berbagai gambar atau grafik seperti desain. Ada juga software presentasi grafik, berguna untuk membuat bahan presentasi dan juga sekaligus untuk melaksanakan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.